Sial banget. UPS. Sial banget. Diam aja, aku bantu kamu. Hak sepatunya patah. Nona, tolong lain kali jangan pakai sepatu hak tinggi saat menyetir. Ganti ke sepatu flat. Aku nggak pernah pakai sepatu flat. Aku cuma pakai sepatu hak tinggi. Oke, lain kali sepatumu nyangkut. Bahkan tutup lubang gotnya diambil. Begini hak sepatumu nggak bakal patah. Bantu aku jalan. Kenapa? Sekarang kelihatan kayak sepatu flat. Gimana menurutmu? Pak Chen, Xiaomei, ini ada 2 interview. Ya silakan, aku belum selesai di sini. Oke, Pak Chen. Kalau begitu kamu lihat biaya pengacara. Aduh, Wah, duduk dulu. kantornya terbuat dari kaca semua. Oh, ini resume saya. Tolong dilihat. Kalian berdua baru lulus. Punya pengalaman sales nggak? Pas kuliah aku kerja part-time di mall komputer. Jual 60 komputer sebulan. Kalau kamu, Kenapa nggak lihat resume saya dulu? punya pengalaman sales nggak? Aku jual peralatan online, Jual peralatan malam-malam. jaringan online. Barang virtual, jenis e-commerce. Oh iya, Kamu tahu nggak? Ada 10 orang yang datang buat interview sebelumnya. Yang paling minim pengalaman udah kerja di sana 4 tahun. Beberapa di antaranya juara sales toko lain. Jujur aja aku nggak terlalu mau rekrut fresh graduate. Pertama, aku nggak punya pengalaman kerja kayak kalian. Kedua, aku masih awam. Anda harus tahu, kami adalah toko merek mewah 4S. Kami tidak kekurangan pelamar. Meskipun kami tidak memiliki pengalaman kerja, tapi kami yakin bisa melakukannya. ya. Kami belajar teknik kendaraan di universitas. Jadi kami memiliki pemahaman yang luar biasa tentang mobil. Kemudian Anda beritahu saya, apa pemahaman luar biasa Anda tentang mobil? Misalnya, Baiklah, saya hanya akan mengatakan ini. Baiklah, ketika saya pertama kali masuk ke toko 4S kami, saya melihat mobil sport diparkir di depan pintu. Lihat itu. Saya memiliki kekaguman yang tak terkatakan di hati saya, seperti Dewi yang saya sukai. Sempurna, menakjubkan. Penampilan unik. Memberinya lebih banyak performa balap. Kualitas kerajinan Italia yang indah. Teknologi terobosan membuatnya lebih sempurna. Seperti tanda bahwa ia memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Lincoln dinamai menurut Presiden. Maserati berarti gairah. Bahan dan pencarian kualitas sempurna. ini luar biasa. Semua ini diketahui. Sedikit mewah.
Hanya gunakan ini untuk meyakinkan pelanggan membeli mobil. Jauh dari cukup. Biar saya pikirkan. Saya akan beri Anda jawaban besok. Oke. Selamat tinggal, maaf. Saya tidak peduli dengan gaji. Tapi saya sangat suka mobil. Jadi saya benar-benar ingin tinggal dan bekerja di toko 4S ini. Kami menjual mobil. Mungkin seseorang seperti Anda yang tertarik dengan budaya mobil tidak cocok untuk kami. Selamat tinggal, Tuan Chen. Anda tidak setinggi itu. Nama belakang saya Chen. Apakah Anda saling kenal? Ini bos perusahaan kami. Halo Tuan Chen. Kita bertemu lagi. Halo Pak Chen. Silakan duduk. Xiao Mei. Tolong cetak kontrak ini untuk saya. Hei Pak Chen. Ini resume kami. Tidak perlu melihatnya. Datang ke perusahaan jam 9 besok untuk menyelesaikan prosedur masuk. Oh terima kasih Pak Chen. Itu Pak Chen. Ini teman sekelas saya Tan Yu. Kamu juga datang. Terima kasih Pak Chen. Pak Chen tolong baik-baik saja. Kami pergi dulu. Hei itu. Kamu panggil saya Ling Xiao. Oh Ling Xiao. Tanpa izin orang lain. Jangan merusak sepatu hak tinggi orang lain. Saya mengerti. Pak Chen saya pergi dulu. Sampai jumpa besok Pak Chen. Ling Xiao. Kita semua punya mimpi kecil kita sendiri. Tentang pekerjaan, tentang cinta, tentang berkeliling dunia. Ini hanya tahap pertumbuhan kita. Selalu ada saatnya kita kehilangan arah. Minum larut malam. Suara gelas yang bertabrakan adalah suara mimpi yang hancur. Tapi hari ini adalah awal mimpi kita. Oh, Mari kita lihat grafiknya. Saya rasa tidak perlu banyak bicara. Kamu sudah tahu dalam hati. Penjualan bulan lalu mencapai rekor terendah. Saya tahu setiap dari kalian sedang dalam tekanan besar. Setiap merek meluncurkan model baru bulan lalu. Pelanggan punya lebih banyak pilihan. Ini berarti persaingan kita juga besar. Tapi kita tidak bisa hanya duduk menunggu. Untuk model mobil yang sama, merek kita masih punya keunggulan besar. Layanan sosial kita juga yang paling komprehensif. Lalu mengapa kinerja penjualan tidak membaik? Semua orang pikirkan baik-baik. Juga berikan saya solusi. Ling Xiao, kamu sudah bekerja beberapa lama. Selama periode ini, Anda juga sudah memiliki pemahaman dasar tentang toko kami. Apakah Anda punya ide bagus? Tuan Chen, saya baru saja melihat sekilas rencana penjualan tahunan. Secara keseluruhan, ruang penjualan dan penawaran kami sudah sangat besar. Tapi iklan kami tidak ada upaya dan anggaran besar. Hanya mengandalkan mal dan pameran mobil. Bentuk propaganda tunggal ini bukan pilihan terbaik. Jadi apa maksud Anda? Mal dan pameran mobil hanya untuk masyarakat umum. Tidak bisa menemukan kelompok pelanggan target yang sebenarnya. Sekarang adalah era media baru. Media baru dapat lebih efektif menyaring kelompok pelanggan target kami yang sebenarnya. Jadi saya sarankan, lebih baik mengalokasikan anggaran iklan tradisional. Dapat digunakan di media baru. Mungkin akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Anda mengatakan persis apa yang saya pikirkan. Beberapa tahun terakhir iklan media baru telah membanjiri pemasaran internet. Jauh lebih kuat daripada promosi fisik kami sebelumnya. Itu persis yang saya rencanakan. Dalam hal ini, Anda bertanggung jawab atas masalah ini. Saya harap semua orang bisa bekerja sama sepenuhnya dengan Ling Xiao. Buat rencana secepatnya. Tuan Chen, saya baru saja berikan saya kasus penting seperti ini. Tidak terlalu cocok. Saya pikir lebih baik biarkan veteran perusahaan yang mengambil alih. Saya akan bekerja sama sepenuhnya dengan mereka dalam kasus ini. Begitulah. Saya percaya pada kemampuan dan visi Anda. Apakah Anda punya pertanyaan? Pembubaran? Kalian tetap di sini dan diskusikan dengan baik. Tentu Ling Xiao.
Oke, kesempatan bagus. Terima kasih. Aha. Ayo. Jangan bergerak. Saya akan membantu Anda menghalanginya. Kebetulan sekali, Nona. Apa Anda sedang membicarakan saya, Pak? Ya. Oh, Rob. Rob itu. Apa yang Anda bicarakan? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Apakah Anda salah mengenali orang? Non-Wei, apakah itu Anda? Pertemuan pertama kita. Tolong jangan berpura-pura akrab dengan saya. Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan nama saya. Saya juga tidak peduli. Saya yakin kita tidak akan pernah memiliki persimpangan lagi. Apakah saya sudah cukup jelas? Oh. Mungkin Anda dan gadis yang saya kenal sebelumnya tampak sangat mirip. Saya salah mengenali orang. Permisi. Halo, siapa ini? Halo. Permisi, apakah ini Tuan Ling Xiao? Ya, siapa Anda? Oh, saya Wei perwakilan dari grup Zhao. Saya akan berbicara dengan Anda tentang mobil. Oh, saya sudah menunggu Anda lama sekali. Anda di mana? Sekarang saya di depan meja resepsionis. Anda di mana? Anda pergi ke kanan depan Anda. Oh ya. Anda terus maju. Tapi tidak ada siapa-siapa, jadi pergi ke kanan Anda. Hei, berhenti. Anda melambaikan tangan. Saya bertanya-tanya apakah saya salah mengenali orang. Oh, Anda maju saja. Di mana Anda berhenti, Pak? Jangan bergerak. Halo, saya. Orang yang Anda cari. Nama saya Ling Xiao. Kita masih memiliki waktu yang lama untuk bersama. Tolong beri saya lebih banyak saran, Nona Wei. Silakan lewat sini. Berani-beraninya Anda bermain-main dengan saya.
Duduk. Nona Wii, ini sudah kali ke-N kita bertemu. Mari kita langsung ke intinya. Tolong berikan saya kontrak penjualannya, khususnya bagian purna jualnya. Oh. Jadi kamu minum kopi atau teh? Atau minum jus? Tolong berikan saya kontrak penjualannya. Saya sedang buru-buru. Di mana kontraknya? Ini kontraknya. Ini bagus. Tidak masalah. Jika memungkinkan, saya perlu membawanya untuk menunjukkan pada bos saya. Apa? Tentu. Halo. Berhenti. Jangan bergerak. Duduk kembali. Bagaimana kalau saya belikan yang baru? Lagi pula saya masih berhutang rok padamu. Tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Kamu menghilang dari pandangan saya lebih efektif daripada apapun. Berjalan cepat, Ayo, berjalan cepat. sepertinya ini perusahaan saya. Saya pergi. Apakah tidak apa-apa? Sangat sial. Kenapa? Saya sial jika melihatnya. Aduh. Halo, apakah ini Nona Wii? Ya. Siapa kamu? Halo Nona Wii, saya Direktur Stasiun TV Kota. Selamat kamu menjadi penonton yang beruntung. Staf kami, bonus akan diberikan padamu nanti. Nona Wii, tolong beritahu saya nomor KTP dan nomor kartu bankmu. Apa yang kamu katakan? Kamu bilang saya memenangkan hadiah. Apakah kamu yakin? Haha. Dari stasiun TV mana kamu? Saya sama sekali belum menonton acara apapun. Tolong lain kali, cari alasan yang tinggi dan berkelas untuk menipu orang. Oke. Berbohong. Hei, sudah selesai belum? Aku bilang ya. Kamu benar-benar mengira aku teletubbies. Kamu sudah melatih IQMU. Bisa menipu lagi nggak? Kalau berani telepon aku lagi, percaya nggak kalau orang Weibo bisa melakukan 20 kamu? Pukul kamu jadi teletubbies. Lupa bawa film bodohmu sebelum pergi ya. Ah, bos. Aku baru saja melakukannya dalam 2 jam. Beli aku baju untuk reuni kelas. Buang waktu untuk telepon. Sekarang kamu punya sisa 1 jam 56 menit. Kalau sampai itu aku belum lihat bajunya, kamu bisa main Teletubbies MU. Nggak usah datang kerja besok. Kenapa bisa begini ya? Dosa apa yang telah kulakukan? Tuhan kirim 2 orang ini untuk menyiksaku. Ah, harus gimana ya? Harus gimana? Pilihan terbalik. Halo, Ning Sue, tolong aku. Kalau kamu nggak datang menyelamatkanku, kamu akan mengurus jenazahku. Nona, aku tunggu lama tapi kamu nggak angkat telepon. Ini di mana ya? Ini alamat yang diberikan padaku. Seharusnya benar. Coba cek. Jalan. Halo, ini Bapak Suya. Ya, kamu siapa? Aku Bapak Zhao Zhengnan dari grup Zhao. Aku mau ambil bajunya. Silakan masuk. 2 UM.
Dua orang silakan lewat sini. Wah, ini semua punya Bapak Sao ya. Kamu pilih saja. Kasih tahu kalau sudah memilih. Maaf merepotkan Bapak Su. Terima kasih, terima kasih. Ya, aku ada urusan dulu. Oke. Wow. Tebak berapa harga satu set pakaian di sini? Hah? Enggak tahu. Terima kasih, terima kasih. Aku harus sering datang ke tempat ini. Semua pakaian pria. Kamu ngapain di sini? Tujuan yang jelas banget. Liatin kancing ini. Wow, ini semua udah ketinggalan zaman. Kalau aku tebak dengan benar. Di sini kami menyediakan layanan purna jual seumur hidup. Orang kaya ini terlalu ribet. Pakai satu baju selama 10 tahun. Baju bagus bisa dipakai seumur hidup. Yang paling penting sekarang bantu dia pilih satu set baju. Oh iya? Reuni kelas ya? Ya, seharusnya menunjukkan kualitas tapi tidak terlalu norak. Baju formal ini punya aura yang kuat banget. Nggak, kalau yang ini gimana? Ini bisa kasual, bisa formal. Hei, bahan ini kan linen. Mudah kusut. Gimana kalau bos kamu nggak pulang ganti baju setelah pulang kerja? Seberapapun memalukannya. Ini. Itu dia. Bagus. Cukup puas. Nanti aku bawa baju ini ke dry cleaner. Setrika tekanan tinggi. Orang miskin selalu cari masalah. Gimana menurut kamu? Aku bilang, ganteng banget. Ambil barangmu dan cepat keluar. Sud. Udah lama nggak ketemu. Ayo kamu telat. Hai Yao we. Siapa ini hai? Aku Pak Sao. Bilang 3 kali, Sao dong. Oh iya. Pak Sao muda dan sukses. Chairman termuda di grup Sao ya. Enggak. Mr. Sao benar-benar orang yang sinar, dia seharusnya menjadi ketua. Apakah kamu masih menggodaku sekarang? Hahaha, hari ini. Ini reuni pertama kita setelah lulus. Semuanya, apakah kalian makan dan minum dengan baik? Oke, semuanya ada padaku. Mr. Sao luar biasa. Ini Mr. Zhao. Minum sebanyak yang kalian mau. Whisky Mr. Sao hanya disajikan dengan es. Berikan aku minum juga, terima kasih. Kapan kamu kembali? Jangan bilang sepatah kata pun padaku, akan menjemputmu. Aku sudah menjadi Lone Ranger selama bertahun-tahun. Kamu tidak tahu. Tapi selamat nak. Ketua termuda dari grup Sao. Niu Ahsi. Ketua Mo. Ayahku tidak dalam kondisi kesehatan yang baik. Aku hanya membantu. Kamu tidak pernah sehumble ini di kampus. Aku ingin tahu apakah Mr. Sao akan begitu baik untuk menghormatiku. Mari kita cari tempat yang tenang untuk membahas proyek. Ayo kita pergi bersama. Hahaha. Mr. Sao, apakah kamu benar-benar pergi? Mari kita ngobrol sebentar. Ngobrol sebentar, bertemu sebentar, ngobrol sebentar. Setelah kamu pulang, aku ingin mencari pekerjaan dan tinggal di sana. Tapi kemudian aku pikir, ada lebih banyak kesempatan di Cina. Tidak, aku kembali. Hei, bagaimana kabarmu? Bagaimana rasanya menjadi ketua?
Apakah itu tidak keren? Sangat keren. Kamu mengatakan itu padaku juga. Oh benar. Mari kembali ke topik. Jadi apa rencanamu setelah kembali? Di mana kamu akan mendapatkan pekerjaan tinggi sekarang? Berhenti menggodaku. Ini berantakan ketika aku kembali. Aku wawancara dengan beberapa perusahaan tetapi ditolak. Bukan hari ini. Baru saja menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan. Aku berencana untuk bermalas-malasan dulu dan membicarakannya nanti. Lulusan Harvard pun ditolak oleh perusahaan. Mereka buta ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi, pernah kepikiran gabung ke perusahaan, kita buat kerjaan yang lebih baik? Nggak bisa dibilang sepenuhnya. Aku juga pengen ngajak. Tapi aku nggak bisa kasih kondisi yang baik. Tapi perusahaan ini setuju sama semua permintaanku. Kamu yang putusin. Ya udah kita ngobrol dulu aja ntar ngomong lagi. Kamu yang putusin aku nggak maksa. Tapi kamu harus ingat, pintu keluarga Sao selalu terbuka buat kamu. Katanya kamu jago minum. Mau minum? Ayo kita minum. Bersulang untuk masa muda kita yang mulai pudar. Bersulang untuk teman yang kubeli dengan sepiring pangsit. Kamu bawa uang nggak hari ini? Aku bawa uang. Hahaha. Aku nggak bawa uang. Hahaha ayo. Maaf Pak, tempatnya penuh. Anda perlu tunggu sebentar. Bagaimana kalau kita bagi meja di sini? Oke silakan. Orang Tionghoa. Terima kasih. Halo Pak. Mau pesen makanan? 2 piring daging babi sama 2 piring seledri. Lalu dicampur sambal. Itu aja. Terima kasih. Tolong bayarnya. Terima kasih banyak 4 piring. Mau makan muntah? Kalau nggak habis bungkus aja buat dimakan nanti. Kamu masih mau sambal? Rasanya enak pakai saus asam pedas. Dari mana kamu teman? Ibu kota Tiongkok. Distrik Huairou di mana? Apa sih salahku? Temanku Jack. Hei aku Jack, hai senang bertemu denganmu. Pak, pangsitnya. Kamu harus makan babi dulu baru seledri. Oke dengan saus asam pedas itu. Aku kasih tahu ya. Aku selalu makan seperti ini. Sangat enak. Akan lebih seru kalau ditambah bawang putih. Apa katamu? Aku nggak ngerti. Wah pangsitnya enak banget. Itu beneran enak. Aku kasih tahu ya. Ada apa denganmu? Kayaknya aku lupa bawa dompet. Kasih uang. Berapa tagihannya? Uangnya nggak cukup. Maaf ayo kita putus bareng. Oke kasih aku sedikit gaya. Sampai jumpa lain kali ya. Dah. Wah itu keren. Hahaha udah mulai. Ayo. Oh. Kamu ngapain sih? Kenapa kamu sedih banget? Kamu selalu jadi pusat perhatian dimanapun. Ini tahun baru Imlek, kita harus bersenang-senang. Kita semua harus bahagia di tahun baru. Bahagia. Gimana kalau kamu minum dan main sesuka hati? Hari ini semuanya milikku. Selamat tahun baru. Mau ikut menari? Oke. Ayo kita pergi bareng. Ayo aku nggak bisa menari. Itu dia. Ayo main bareng. Oh aku nggak mau. Kamu pergi baru aku ikut.
Wow. Kembalikan properti ke pemilik aslinya. Kamu ambil mobilnya. Aku nggak bisa buka. Pulang ke rumah. Apa maksudnya? Ada apa bisa kubantu? Minum kopi dulu. Kamu nggak bisa bantu. Aku nggak tahu gimana cara ngebantu diri sendiri. Aku merasa nggak berguna. Mending kamu kasih tahu aku. Iya atau enggak? Apa grup Sao lagi ada masalah? Gimana kamu tahu? Putra terkenal dari grup Sao. Susah buat nggak bikin orang tahu. Kamu tebak bener. Ya begitulah. Pemegang saham sekarang mau kerja sama-sama perusahaan luar negeri. Tapi bapakku nggak setuju. Jadi mereka mundur. Minta penarikan saham. Jadi kamu tahu perusahaan lagi ada masalah cash flow. Ditambah mereka bikin ribut. Bapakku nggak tahan dan akhirnya dirawat di rumah sakit. Jadi begitulah ceritanya. Terus bapakmu, kenapa nggak setuju kerja sama-sama perusahaan luar negeri? Perusahaan luar negeri minta pegang 27% saham. Bapakku takut perusahaan Sao nanti nggak lagi disebut Sao. Pelan-pelan ditelan. Gimana dengan pemegang saham lain di perusahaanmu? Asisten hahaha. Cheers ini oke kan? Gimana kalau kamu pikir-pikir dulu? Asal kamu bilang, uang pasti nggak masalah. Di hatimu aku Mengtong cuma peduli sama uang. Aku kasih tahu kamu, hal yang paling nggak aku pedulin seumur hidupku adalah uang. Kamu salah paham. Ini permintaanku ke kamu. 3 kali. 3 kali datang ke gubuk jerami. Kalau kamu nggak datang lagi, kamu meremehkan aku Sao Senan. Terhormat. Kamu kebanyakan minum. Kamu punya lebih banyak pelayan. Halo pelayan. Mr. Sao minum lagi. Oke ini bukan urusanmu. Kamu turun. Kenapa? Aku nggak kebanyakan minum. Kamu kebanyakan minum. Dulu aku yang bawa kamu pulang pas kamu mabuk. Bro minum dikit aja. Tidak apa-apa kali ini. Saya punya asisten pribadi. Asisten saya memanggilnya. Asisten yang mana? Satu. Apakah orang mesum ini dikirim Tuhan untuk menyiksaku? Halo. Kamu punya 10 menit untuk sampai ke bar cantik. Oke kamu anak. Minum. 10 menit. Kamu pikir saya Profesor Du dan bisa melakukan perjalanan waktu? Saya tidak akan pergi. Sialan orang mesum. Kamu tidak perlu datang kerja besok. Sudah terlambat, sudah terlambat, sudah terlambat. Hei, kenapa kamu begitu gelisah? Cepat reinkarnasi. Kalau lebih lambat tidak akan cukup untuk melahirkan. Apakah kamu akan melayani bos mesum itu lagi? Kamu tahu, bingo jawaban benar. Tambah 10 pound bay. Hei, jangan lupa kunci pintu. Oke. Apa yang terjadi? Larut malam. Benar-benar orang mesum. Bos. Huh. Kenapa? Mr. Zhao. Halo. Ayo. Apa yang kamu lakukan kamu bau? Kamu beli baju baru. Ikut saya ke pesta koktail, besok saya perintahkan.
Siapa yang datang larut malam? Kamu pergi lihat. Bibi, siapa yang kamu cari? Saya Ibu Ling Xiao. Apakah dia ada? Silakan masuk, Bibi. Sini silakan, sini silakan. Ling Xiao, ibumu datang menemuimu. Mama kenapa datang larut malam begini? Makanan apa ini? Bolehkah saya makan mie instan ini? Apakah bergizi? Ya, apa uang yang Mama berikan tidak cukup? Bahkan bukan seorang bibi. Hidup seperti apa yang kamu jalani? Tempat apa sih ini? Kotor dan miskin. Bisakah orang tinggal di sana? Pulanglah bersamaku ya. Bibi, aku sudah sebesar ini. Sudah lulus semua. Aku tidak bisa membiarkan kamu dan ayah menanggungku lagi. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang orang tua perjuangkan seumur hidup? Bukankah hanya untuk memberimu kualitas hidup yang tinggi? Hidup yang bahagia dan memuaskan. Mom, aku tidak perlu kamu menanggungku lagi. Selama kamu baik-baik saja, aku akan bahagia. Kebahagiaan ini tidak dibeli dengan uang. Jangan ceramahi aku. Bagaimana aku tidak setuju kamu tinggal di tempat ini? Kamu pulang bersamaku sekarang juga. Mom, aku tidak akan kemana-mana. Aku baik-baik saja di sini. Tidak apa-apa kalau kamu tidak pulang. Ada villa kosong lain di sebelah timur rumah kita. Kamu dan teman-temanmu pindah ke sana. Kamu mendekat padaku. Juga mudah bagiku untuk merawat. Ini batas terakhirku. Tidak ada kemunduran lagi. Aku tidak akan pergi. Tolong berhenti mengkhawatirkannya ya. Mengapa kamu tidak khawatir tentang anak orang lain? Kamu bilang kamu sudah dewasa sekarang dan kamu bicara seperti ini pada ibumu. Apakah ada anak seperti kamu? Mom, bagaimana ini bisa terjadi? Duduk dulu, jangan coba-coba padaku. Kamu ibuku sayang, pergilah dulu. Duduk dan lihat. Kamu sudah mengkhawatirkan aku dan ayah seumur hidupmu. Hidup untuk dirimu sendiri sekali. Lihat, kamu juga bisa mengembangkan minatmu sendiri saat tidak ada pekerjaan. Pergi ke konser, minum teh dan menonton drama. Bukankah ini bagus? Selama kamu baik-baik saja, aku bisa tidak khawatir. Anak. Kamu adalah seluruh hidupku. Ayahmu dan aku hanya memiliki kamu sebagai anak kami. Apakah kamu membawa semua harapan kita? Kamu adalah harapan kami. Ibu, aku sudah sebesar ini sekarang. Ayahku juga pernah melalui ini kan? Aku sudah jadi pria sekarang. Ini pengalaman. Pengalaman berarti tidak punya ibu. Benarkah? Bagaimana bisa begitu? Ibuku adalah orang terbaik dan paling berbudi di dunia. Ibu tercantik dan paling dermawan di dunia. Oh, benarkah? Berhenti bicara omong kosong padaku. Ayahmu di mana? Ada rapat tahunan yang harus kamu hadiri. Jangan terlambat. Kamu punya kartu ini. Jangan makan mie instan lagi. Ibu, aku akan sangat marah jika kamu melakukan ini lagi. Hei. Bahkan tidak mau uang. Ah, hei ambisius. Mama simpan untukmu. Oh, jangan makan mie instan lagi. Itu saja. Aku pergi. Hei, mama, aku akan mengantarmu ke sana. Op ah. Salah yo hala suhala. Oh ni ha. Aku semua ki. Aku kembali. Oh, Bahaniswe ada di sini. Hei, aku kembali. Kenapa kamu di sini? Kamu bertengkar dengan ibumu lagi sampai larut malam. Oh, bukankah begitu? Ibuku membuatku gila. Mengomel setiap hari. Lebih tenang bersama kalian. Tapi ketika kamu datang kami tidak tenang lagi. Wei, aku mau mandi. Aku juga akan mandi. Itu tidak benar, Vivi. Kenapa kamu begitu asing? Omong kosong apa yang kamu bicarakan?
Apakah kamu bersama pria? Siapa itu, cepat katakan padaku. Apakah aku mengenalnya? Bos, saya minum terlalu banyak. Saya akan mengantarnya pulang. Oh, antarkan dia pulang. Kenapa kamu tidak menginap saja? Kamu demam ya? Saya sedang bicara tentang Nona Wei. Kamu sudah 24 tahun dan masih jomblo? Kamu sedang memikirkan apa? Kenapa kamu tidak mencoba mendekatinya? Ada pria tampan mabuk berbaring di sebelahmu. Kenapa kamu tidak memanfaatkan kesempatan baik ini? Hei, sejak bosmu meneleponmu, itu berarti dia punya pikiran tentangmu. Hasilnya kamu pantas jomblo masih pura-pura polos. Kamu mau ya? Jangan pedulikan dia, itu semua karena Hansue. Saya tidak sabar untuk pergi. Kalian berdua sedang memikirkan apa? Mereka semua sudah tua. Kalian berdua tidak pernah membayangkannya. Bagaimana rasanya punya pria tampan berbaring di sebelahmu? Masih pura-pura suci. Kamu pura-pura suci untuk siapa? Tonton drama Korea saya. Oba Kasami da Saraheyo. Ah, Saraheyo Kasamida. Ning Sue Salang Heyo. Tonton 3 kali. Ini sudah tayang 3 kali dan kamu masih. Ah, kamu sedang melihat apa? Yang mana yang terlihat bagus? Kenapa kamu pergi? Apakah kamu membukakan pintu untuk orang di hotel atau menuangkan minuman? Apa? Saya harus menemani bos saya ke pesta koktail besok. Saya tidak tahu yang mana yang harus dipakai. Kapan pesta koktailnya? Di mana itu? Bisakah kamu membawa saya? Ya, ini. Oh, bukan berarti saya belum pernah menghadiri pesta koktail sebelumnya. Katakan saja pada bosmu bahwa kamu bisa membawa teman. Oke, haha. Terima kasih, saya tidak akan pernah melupakan dukunganmu. Kemudian bantu saya memikirkan yang mana yang harus dipakai sambil kamu bekerja. Hei, datanglah ke saya untuk memilih baju. Kamu baru saja menemukan orang yang tepat. Hei, biar saya beritahu. Gaun ini penting. Tapi karaktermu juga penting. Dengarkan aku. Nah, sekarang kamu harus angkat kepalamu tinggi-tinggi. Oh, lihat ke atas. Tapi tarik dagumu sedikit. Dan ketika kamu melihat orang, jadilah lebih mesra. Mesra? Kamu perlu melepaskan listrik dari waktu ke waktu. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu juling. UPS, cukup sudah. Itu dia. Benarkah? Hei, ayo. Pilih baju untukmu. Haha, kamu tidak akan pernah mencapai levelku. Hei, kamu duduk dengan baik. Lihat, aku akan memberimu transformasi besar sekarang. Pasti akan membuat mata Tuan Zhao silau. Oh, itu tidak benar. Siapa lagi yang Tuan Zhao bawa selain kamu? Hanya aku. Hanya kamu. Mari bekerja sama dengannya. Kamu harus memenuhi harapan Tuan Zhao padamu. Ya Tuhan. Apa omong kosong yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin dia menyukaiku? Wajahnya seperti ini setiap hari. Wajah poker. Siapa yang mau bersamanya? Hei, apa salahnya sedikit manja jika kamu punya uang? Tidak bisakah kamu lebih toleran? Gaya apa yang akan kamu pakai besok? Oh, aku tahu. Manis UPS. Tidak manis. Wanginya. Yang wangi tidak bisa diterima. Oh, yang asam maupun pedas rasanya tidak enak. Hahaha. Ya Tuhan, hentikan. Aku pergi ke pesta koktail bukan ke bar. Hei, cepat bangun. Bangun, ayo sajikan makanan cepat. Ayo, gaya apa yang kamu suka Tuan Zhao? Ah, cepat bilang. Jangan selalu panggil aku Tuan Zhao. Aku mau kerja. Oh, pikiranmu salah. Apa gunanya jadi asisten? Kita harus buru-buru ke bos wanita. Madam bos, aku sudah sangat puas jadi asisten kecil. Syukurlah, kamu tahu betapa sibuknya aku. Aku belum akan memikirkan urusan cinta. Oh, berhenti bicara banyak. Lele, kamu tidak punya waktu untuk cinta. Tapi kamu harus menikah. Kalau tidak bisa menikah, kamu akan menangis sampai mati. UPS. Yah, aku tidak punya pilihan lain selain ini.
Aku bawa semuanya kali ini. Serahkan padaku, aku adalah Doraemon. Kamu mau apa? Tunggu. UPS. Dang dang dang. Maaf, agak berantakan biar aku rapikan. Hei wei wei, aku lihat. Kamu cocok pakai baju elegan. Tunggu aku cari untukmu. Gimana yang ini? Oh tidak. Aku satu-satunya yang pergi ke sana. Sangat memalukan. Aku ganti untukmu. Hei. Hehehe yang ini bagus. Gimana? Hahaha. Warna ini terlalu mencolok ya. Aku bukan pemeran utama. Wei yang ini bagus banget. Pikiranmu salah. Kamu pasti akan menarik perhatian 10.000% pakai ini. Ning Sue, maafkan aku. Tidak, aku kasih tahu. Ini seperti memberimu hutan. Kamu hanya butuh sebatang ranting, memberimu laut. Kamu hanya butuh setetes air. Jadi kenapa tidak membuat kemajuan? Kenapa? Ini. Aduh oke, jangan bicara lagi, cepat pergi. Ini benar-benar bagus. Ketika kamu dipromosikan kamu harus membalas kebaikanku dengan baik. Cepat pergi, jangan pergi. Ayo percayalah padaku. Oh cepat pergi. Orang-orang yang datang kali ini semuanya orang penting kan? Oh Tuan Lin. Sudah lama tidak bertemu. Hei halo. Hahaha UPS. Senang bertemu denganmu. Hahaha apakah Ling Xiao ada di sini? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Benar. Kami tidak mencari dia. Ayahnya yang datang kepadanya. Ketua Ling. Ling Xiao. Ayahmu meminta kami untuk mengirimkanmu beberapa pakaian. Bilang kamu harus segera pergi ke pesta koktail. Pesta koktail apa? Tidak ada pesta minum. Saya sedang bekerja. Tolong jangan menyelidikin kami. Tuan Lin mengatakan bahwa selama kamu bisa berpartisipasi kali ini. Dari sekarang tidak ada yang akan menghentikanmu melakukan apapun. Pesta koktail apa? Sangat megah. Kamu bilang pada ayahku, saya tidak akan pergi ke Tuan Lin. Selamat tinggal Ling Xiao. Saya tidak yakin apakah ini kencan buta. Kamu menendang seseorang saat mereka jatuh. Ibumu menjawab telepon. Angkat cepat. Berhenti bicara omong kosong dan pegang untukku dulu. Halo, Ling Xiao kamu di mana? Kamu kemana saja? ibu saya sedang bekerja. Saya mohon kamu berhenti membuat masalah, oke? Janjilah pada ibumu untuk datang ke pesta ini segera. Saya katakan padamu, kamu harus datang. Resepsi ini sangat-sangat penting untuk ayahmu. Cepat! Ibu sedang menunggumu. Baiklah. Oh anak ini benar-benar. Halo? Saya sedang berbicara tentang Nona Wei. Saya sudah menunggumu lama sekali. Kenapa kamu belum sampai? Tidakkah kamu takut bosmu yang jahat akan memakanmu hidup-hidup? Maaf, Ning Sue, tiba-tiba perutku sakit. Sebentar lagi. Tolong tunggu aku sebentar. Oh tidak. Bicara nanti ya hei. Terlalu banyak. Bagaimana? Aku ingin mendengar ya. Sebagai sutradara baru, mengadakan pertukaran seni yang mendalam denganmu. Bagus atau buruk? Aktor yang hebat. Untuk tahu apa itu acting. Acting juga sebuah seni. Ya seperti dalam hidupmu.
Jika kamu mengambil peran ini, pemahaman yang sangat dalam tentang hati, maka akting ini bukan lagi sekadar akting. Tapi apa? Itu adalah seni. Seperti aktor tua yang kita lihat. Apa yang kita katakan tentang mereka? Seniman pertunjukan. Benar. Akting juga sebuah filosofi. Mari saya beri contoh. Bruce Lee tahu kan? Tentu saja aku tahu. Bintang kungfu Tiongkok nomor 1. Demikian pula keterampilan aktingnya tak tertandingi. Kenapa? Karena dia seorang seniman. Oh ya, Banyak orang memuja Bruce Lee sebagai guru mereka. TAPI. Bruce Lee tidak pernah mengajari mereka cara bertarung. Cara membunuh adalah filosofi. Karena dia tahu bagaimana mengatasi kekerasan dengan kelembutan. Toleransi adalah kebesaran. Kungfu pasti tidak persis sama. Sama halnya dengan aktor. Pasti bukan tentang apa yang sudah saya syuting. Saya sudah main apa sih? Itu vulgar. Untuk menjadi aktor yang benar-benar baik, kamu harus bertanya pada diri sendiri dulu. Keberatan untuk berbaring. Siapa yang tidak ingin tampil berdiri? Benar kan? Tapi siapa yang benar-benar bisa berbaring dan menonton? Hei, berbaring yang saya bicarakan pasti bukan itu. Hahaha, saya sudah mengalami kegagalan. Mengalami kegagalan. Ketika kamu sudah mengalami banyak kegagalan dalam hidupmu, banyak kegagalan, kamu baru bisa benar-benar memahami dunia batin seorang karakter. Kalau tidak, apapun yang kamu perankan akan kosong. Itu palsukan. Itu tepuk tangan. Hahaha, bagus sekali. berikan jalan sebentar. Kamu bilang dengan baik. Orang-orang sangat mengaguminya. Mari kita minum untuk pidato indahmu. Oh, saya lupa memperkenalkan diri. Saya adalah artis kontrak dari perusahaan film, aktor dan model. Ning Sue dan Rao Shikai. Hei, merek apa yang sudah kamu dukung? Karya apa yang sudah kamu hasilkan? Benar, katakan apa yang ingin kamu dengar. Bicara tentang itu, Oh, kenapa kamu begitu norak? Tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan sutradara Rao? Jangan langsung bertanya. Merek apa yang sudah kamu dukung? Sangat norak sebenarnya. Saya sudah bermain dalam banyak hal. Apa iklannya? Serial, TV, film, oh my. Banyak sekali sampai tidak bisa dihitung. Terlalu banyak model. Sutradara Rao sangat norak. Saya pikir, kita harus pergi ke tempat lain. Lalu mari kita bicara tentang seni rupa. Bagaimana menurutmu? Bye-bye. Hei, kamu tidak bisa parkir di sini. Berhenti di sana. Kamu lihat API. Ayo pergi, nanti ada makanan. Kamu bahkan tidak bisa bicara bahasa manusia ya? Ini rumah Ketua Lin. Pak, hati-hati dengan sikapmu. Maaf Tuan Lin. Saya tidak tahu itu Anda. Maaf, saya terkejut. Tolong bantu saya menghentikan mobil. Maaf, orang baru tidak tahu aturan. Ayo masuk. Pesta koktail akan segera dimulai. Proyek ini juga berkat bantuan Anda. Hahaha, sama-sama. Ya, ada yang bisa saya bantu? Oke, Paman. Shin An. Kamu sibuk dulu. Saya duluan. Oh, bagus. Chen Nan. Kapan kamu kembali? Sudah lama. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu sejak kamu ke luar negeri. Lihat anak muda semakin bersemangat. Tidak buruk. Hahaha. Oh benar. Bagaimana ayahmu? Bagaimana kabarnya sekarang? Dia baik-baik saja. Bagus saya dengar. Kamu sekarang sudah mengambil alih keluarga Shao. Hei, ini hal yang bagus. Jangan khawatir anak muda. Jangan terburu-buru, pelan-pelan saja. Percayalah, masa depanmu cerah. Jika ada apa-apa bilang saja ke Paman. Terima kasih Paman. Saya bukan satu-satunya yang mengelola perusahaan. Ayah saya juga membantu. Baik, kerjakan dengan baik. Ayah Ling Xiao. Kamu datang tepat waktu. Lihat. Sepupumu baru kembali dari luar negeri. Kami baru bertemu 2 hari yang lalu. Kamu sudah melihat. Ya, aku bicara padamu, dasar anak kecil sialan. Kenapa kamu tidak bilang ke ayahmu? Kenapa kamu di sini? Kenapa? Kenapa kalian berdua saling kenal? Kami bertemu seorang wanita. Oh, kebetulan sekali. Itu bagus. Dia sekarang jadi asistenku di perusahaanku. Ngobrol yang seru sama kakakmu. Sudah lama tidak bertemu.
Meng Tong pergi dan kami berdua ada acara sosial. Oke, kalian berdua ngobrol yang seru ya. Kami pergi dulu. Seng Nan, kita pergi dulu. Selamat malam tamu-tamu terhormat. Merupakan kehormatan bagi semua yang hadir. Acara makan malam apresiasi HUT ke-20 grup Seongda. Mari kita berikan tepuk tangan meriah. Silakan sambut Bapak Lin Yongseong, Ketua Grup Seongda. Dia naik panggung bersama istrinya, Nyonya Zhao Meihua, untuk menyampaikan pidato. Hahaha. Tamu-tamu terhormat. Sahabat dan keluarga tercinta. Selamat malam semuanya. Saya mewakili grup Seongda. Menyambut hangat semua yang datang malam ini. Teman-teman bekerja tanpa lelah. Datang dari jauh untuk memberikan ucapan selamat. Dan membahas urusan bisnis. HUT ke-20 grup kami. Menambah kehangatan dan kedamaian. Saya sangat senang. Dan meningkatkan persahabatan antara kedua belah pihak. Dan telah berusaha tanpa henti. Menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih khusus. Itu untuk keluargaku. Tanpa dukungan mereka, selama bertahun-tahun. Tanpa pengertian mereka. Percayalah Seongda tidak akan sehebat sekarang. Jadi, saya harap semua memberikan tepuk tangan meriah. Untuk istriku Nyonya Zhao Meihua. Teman-teman datang dari jauh. Sangat senang. Pada kesempatan pertemuan teman lama dan baru ini, saya mengusulkan untuk kerja sama tulus kita di masa depan. Demi persahabatan abadi kita. Saya juga berharap keluarga Anda bahagia dan selalu sehat. Mari kita angkat gelas bersama-sama. Teman-teman. Cheers. Ah, kenapa? Yo saudariku tersayang. Ini temanmu. Tidak, aku tidak mengenalmu. Bagaimana mungkin aku mengenal orang seperti ini? Hahaha. Hahaha. Tiba-tiba ada kejadian kecil. Ini juga cukup menghibur. Ayo teman-teman. Mari kita lakukan dulu. Lalu saatnya menari. Saya harap Anda bersenang-senang bermain bersama teman-teman. Hahaha sutradara Yao. Mari kita menari. Sutradara Rao, bagaimana tarian saya?
Tarian yang bagus. Pernah latihan menari? Tentu saja. Jika ada peran menari di masa depan, pikirkan saya. Baiklah, saya perlu meninggalkan nomor telepon dulu.